pemirsa olahraga, jumpa lagi bersama saya Winda Melantika di program acara Segar, Sehat, dan Bugar. Dan seru sekali episode kali ini, mungkin pemirsa olahraga sudah tahu ya, kita akan membahas mengenai olahraga apa? Betul sekali, olahraga tinju yang dimainkan di dalam satu ring dengan jumlah pemain 2 orang. Dan ternyata tidak hanya teknik saja yang dibutuhkan oleh petinju, tapi yang utama adalah nyali. Nyalinya harus kuat. Nah, kira-kira seperti apa keseruannya? Ikutin saya yuk, saya pengen masuk ke dalam ring. Muhammad Ali, Willie Pep, Harry Jackson merupakan legenda dunia olahraga tinju yang merupakan salah satu olahraga bela diri tertua di dunia. Dari beberapa sumber yang dilansir, perkembangan olahraga tinju di Indonesia sendiri diawali dari masa penjajahan dan hingga saat ini telah berkembang dengan melahirkan legenda-legenda tinju nasional. Di antaranya Alias Pikal, Niko Thomas, hingga Chris John. Saat ini olahraga yang identik dengan pukulan itu mulai menyebar seantero Indonesia, tidak terkecuali dari daerah istimewa Yogyakarta. Di bumi Mataram ini, regenerasi dan perkembangan olahraga tinju berjalan cukup baik dan merata di 5 kabupaten kota. Salah satunya adalah di Bumi Binangun, Kulon Progo. Di bawah Pertina Persatuan Tinju Nasional yang dulunya Persatuan Tinju Amatir Indonesia tersebut, para atlet muda tinju dari Kabupaten Kulon Progo secara berkesinambungan muncul ke permukaan dengan berbagai prestasi. Pertina Kulon Progo dalam kiprahnya sebagai salah satu induk cabang olahraga anggota KONI sejak tahun 2004 telah berkecimpung bersama KONI Kulon Progo, baik dalam pembinaan maupun memberikan prestasi dan warna dalam perkembangan olahraga daerah. Torehan prestasi yang diraih menjadikan cabur tinju menjadi salah satu cabang unggulan dan kebanggaan daerah. Pertina tidak saja fokus pada pembinaan prestasi atletnya, namun juga mengedepankan pembinaan mental karakter atau karakter building dan menjadikan cabang tinju sangat familiar di masyarakat. Peran dan dukungan pemerintah daerah sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan dan pencapaian prestasi cabang tinju di Kulon Progo. Bahkan, Pertina Kulon Progo bersama para petinju yang dimiliki selalu tampil dengan prestasi terbaiknya di tingkat nasional bahkan internasional. Pola pembinaan yang terpadu dan tersentral menjadikan para petinju Pertina Kulon Progo selalu tampil meyakinkan dengan kualitas serta hasil terbaik di setiap event ataupun kejuaraan yang diikutinya. Beberapa atlet ex-binaan Pertina justru mampu menoreh prestasi terbaiknya di pentas tinju profesional baik di level nasional bahkan internasional setingkat Asia Pasifik. Bahkan pertengahan tahun 2022 lalu, 4 petinju dari Kabupaten Kulon Progo berlaga di ajang kejuaraan nasional kejurnas tinju yang dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara. Saat ini Pertina Kulon Progo secara rutin menggelar latihan di Sasana Tinju Kulon Progo yang diikuti 20 atlet tinju baik putra maupun putri. Mereka disiapkan untuk tampil di berbagai ajang kejuaraan tinju baik daerah, nasional maupun internasional. Untuk lebih memasyarakatkan lagi olahraga tinju di masyarakat, Pertina Kulon Progo senantiasa mendukung upaya pemerintah kabupaten dalam pembangunan olahraga daerah. Untuk lebih memasyarakatkan lagi olahraga tinju di masyarakat, Pertina Kulon Progo senantiasa mendukung upaya pemerintah kabupaten dalam membangun olahraga daerah. Pengembangan olahraga tinju daerah melalui kegiatan ekstrakurikuler dengan pihak sekolah telah terlaksana dengan baik dan menjadi salah satu program penguatan pembinaan olahraga tinju secara berjenjang seperti pusat pembinaan dan latihan daerah atau melalui kelas khusus olahraga cabur tinju.
Dikpora dan KONI Kabupaten Kulon Progo sebagai pengambil kebijakan serta pengelola dan pelaksanaan harus lebih memaksimalkan potensi lokal dan menggerakkan semua pelaku olahraga daerah mulai dari Kapanewon maupun hingga kabupaten. Terlebih kebijakan pembangunan olahraga daerah telah tertuang dalam rencana strategis daerah yang artinya wajib dilaksanakan sebagai program prioritas pemerintah. Sejauh ini olahraga masih berjalan seputar KONI daerah, sementara pembinaan di tingkat desa dan kecamatan belum ada pola pembinaan yang terprogram secara baku. Sedangkan pada SKPD pengelola olahraga, kita belum memiliki yang namanya manajemen dan inovasi olahraga maju, prestasi, dan profesional. Ya, pemirsa olahraga, kali ini saya sudah barengan sama Bang Ferry. Beliau ini adalah salah satu pengurus Persatuan Tinju Nasional Kabupaten Kulon Progo. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Bang Ferry. Gimana kabarnya, Bang? Baik. Luar biasa ya, Bang. Ini memang latihannya setiap sore, Bang? Kita kalau tidak ada event, kita latihan 1 minggu 3 kali tiap sore. Hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Oke. Ya. Dan itu sudah rutin harinya, Bang? Sudah rutin. Oke. Kalau ada event itu kita tambah hari, tiap hari. Bahkan ada pagi. Oke. Iya. Bang, kalau boleh diceritakan dulu ini awal mula Pertina, Persatuan Tinju Nasional Kulon Progo, itu Iya. sudah ada sejak tahun berapa, Bang? Iya, memang olahraga tinju itu menurut informasi setelah saya tiba di Kulon Progo sekitar tahun 2002, itu sudah ada kegiatan-kegiatan tinju. Namun belum ada terbentuk dalam sebuah organisasi, belum ada. Aha. Sejak mulai 2005, baru terbentuk Pertina di Kabupaten Kulon Progo. Dan sejak itulah mulai kita ikut berkompetisi, baik itu di tingkat provinsi maupun sampai ke nasional. Puji syukur karena dari awal itu tinju untuk Kulon Progo itu meningkat, untuk tinju amatir terus meningkat. Sampai hari ini banyak prestasi sekali yang kita sudah ikut menyumbangkan untuk daerah istimewa Yogyakarta. Oke, dari sejak tahun 2005 sampai sekarang, Bang, itu untuk anak-anak yang latihan di sini artinya kan terus ada regenerasi ya, Bang, Iya. ya. Nah, itu biasanya yang latihan dari umur berapa sampai berapa, Bang, di sini? Baik, iya. Jadi memang tinju ini olahraga yang sangat spesifik. Artinya orang semua tidak banyak yang senang tinju karena ada semacam dikotomi atau opini orang itu tinju itu olahraga keras, berbahaya dan berisiko. Maka perkembangan tinju itu hanya berkisar di antara umpamanya kami sejak dulu bekerja sama dengan beberapa sekolah. Nah itu yang suka mensuplai atlet. Tetapi secara umum itu mulai sejak 2012 itu baru mulai tinju berkembang di beberapa sekolah. Sehingga regenerasi itu terus berganti. Karena rata-rata di Kulon Progo itu setelah tamat SMA, anak-anak itu lebih ke perguruan tinggi. Sudah fokus cari kerja, hanya kadang terputus di situ. Tapi terus SMP dan tiga CLTA itu terus berkembang, maju terus. Untuk sejauh ini yang bergabung di Pertina ini ada berapa, Bang, jumlahnya? Kalau kita diukur kalau sampai saat ini kan banyak sekali, tetapi yang terus aktif itu sekitar 20 sampai 30 anak. Tapi itu pun kadang tidak bisa serempak atau sentral karena kami juga ada bekerja sama dengan beberapa sekolah yang juga berlatih di sekolahnya masing-masing. Sehingga yang aktif ya seperti yang Mbak lihat ini sekitar 15 sampai 20 anak. Sampai dari tahun 2005 sampai sekarang artinya kan sudah banyak sekali prestasi yang didapat oleh Kabupaten Kulon Progo, salah satunya di olahraga tinju ini ya, Bang, ya. Mungkin boleh diceritakan, Bang, mungkin prestasi-prestasi apa yang mungkin masih menjadi target selanjutnya gitu, Bang. Saya berterima kasih sekali kepada pemerintah daerah karena apapun kalau jika tidak ada dukungan olahraga itu sulit berkembang. Tapi hari ini kami di Kabupaten Kulon Progo punya pemerintah daerah yang cukup memperhatikan, dan itu akan terbantu sekali dengan beberapa prestasi yang sudah kami raih selama ini, baik itu di tingkat pelajar, tingkat amatir, bahkan dari anak-anak tinju kita ini ada yang sampai udah ke tingkat nasional. Nah itu prestasi yang
pernah diraih anak-anak, sampai ada juga kan dari tinju amatir itu kan ada profnya ke profesional. Itu sampai punya ranking Asia. Jadi itu cikal bakalnya dari tinju dari Pertina. Jadi kalau dibilang prestasi untuk Pertina Kulon Progo cukup banyak sudah berandil untuk daerah istimewa Yogyakarta. Sebagai pengurus sendiri ya Bang ya, artinya kan akan ada visi misi dan juga program-program baru yang sudah disiapkan oleh organisasi gitu ya Bang ya. Apa sih yang membuat ataupun usaha seperti apa sih Bang supaya tinju ini lebih dikenal terutama di Kulon Progo Bang? Masih menjadi beban kami atau harapan kami adalah bagaimana bersinergi dengan sponsorship atau pihak sponsor ya, itu yang belum terjalan sama sekali. Harapan kami mungkin tahun-tahun depan kita lebih bergabung atau lebih dekat dengan sponsor untuk kita ingin buat event yang lebih besar di Kulon Progo. Itu harapan kami. Semoga lewat media, lewat promosi seperti ini ada pihak-pihak swasta atau sponsorship yang tertarik untuk membangun generasi muda lewat olahraga. Salah satunya cabang tinju. Itu harapan kami. Semoga bisa terwujud. Mohon doanya Mbak juga ya. Siap Bang. Oke, baik. Thank you Bang Ferry atas waktunya. Semoga apa yang menjadi tujuan utama organisasi Pertina ini tahun depan bisa tercapai. Sukses untuk Pertina Kulon Progo. Thank you Bang. Salam olahraga. Salam olahraga jaya. Nah, pemirsa olahraga, di sini saya sudah bersama mantan atlet dan sekarang sudah menjadi pelatih. Beliau ada Pak Bambang di sini, yang tadi juga sempat saya juga udah melihat ya Pak, atraksinya melatih anak-anak. Pak Bambang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak. Pak, kalau boleh cerita dulu awal mulai jadi atlet itu sejak kapan sih Pak dan gimana sih Pak ceritanya? Awal mulai itu saya suka seneng, dulu agak-agak keras ya, suka seneng berkelahi di sekolahan. Tapi karena ada, ya alhamdulillah ada Pak Ferry yang dulu sebagai pelatih saya, sekarang sudah jadi pengurus. Beliau Pak Ferry yang membimbing saya, yang mengarahkan. Jadi daripada berkelahi di jalanan, lebih baik di atas ring akan dapat prestasi. Oke, berarti diarahkan tetap berkelahi tapi di ring ya Pak ya? Di ring akan dapat prestasi. Oke, itu dari tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Sekitar tahun 99. Oh 99, dan terakhir menjadi atlet dan sampai sekarang pelatih, apakah juga masih sering tanding atau gimana Pak? Oh iya, dulu dari amatir, beberapa kali amatir, terus mendalami untuk menjadi pelatih, jadi nggak sampai ke profesional, tapi memang langsung menjurus menjadi seorang pelatih. Sekarang langsung menjadi seorang pelatih. Mengikuti rekam jejak dari Bapak Ferry. Dan ini untuk yang dilatih adik-adik yang masih usia pelajar atau gimana Pak? Iya, jadi untuk yang dilatih di sana Pertina Kulon Progo itu kebanyakan 80% itu justru dari kalangan pelajar, baik tingkat ada yang SD, ada yang SMP, bahkan ada yang SLTA, dan ada yang sudah memang kuliah juga yang ikut berlatih di sini. Kalau olahraga tinju sendiri untuk latihan dari jenjang SMP, SMA, bahkan yang mungkin lebih dewasa itu nanti akan ada materinya akan disamakan atau juga berbeda Pak? Berbeda, tentunya sangat berbeda. Volume materinya berbeda, tekniknya berbeda, fisiknya berbeda, dan volumenya latihan juga berbeda. Jadi sesuai tingkatan, sesuai usia dan berat badan tentunya. Karena kita nggak boleh lepas dari disiplin berat badan. Karena disiplin berat badan itu yang menentukan nanti atlet itu main di kelas apa. Oke. Selain gender berarti nanti yang membedakan nanti bermain di kelas apa? Berat badannya ya Pak ya? Oke, untuk tinggi badan juga mempengaruhi nggak Pak? Ya, kita sesuaikan. Kita sesuaikan dari berat badan dan tinggi badan itu idealnya itu nanti masuk di kelas apa. Oh gitu, oke. Dan ada putri juga ya Pak ya di sini ya? Wih, keren sih. Ini saya salut sih, ini masih kecil perempuan tapi semangatnya luar biasa ya Pak ya? Pak, mungkin pemirsa olahraga pengen tahu Pak, sebenarnya ada nggak sih Pak teknik dasar yang mungkin nanti bisa pemirsa olahraga lakukan di rumah ketika ingin mencoba olahraga tinju sendiri? Oh iya, untuk ingin mencoba olahraga tinju tentunya harus butuh bimbingan seorang pelatih ya, karena tidak lepas dari pelatih itu harus memang betul
tahu teknik dasar mana pukulan jab yang betul, mana pukulan strike yang betul, mana pukulan uppercut yang betul, hook yang betul, block yang betul itu seperti apa, parry yang betul itu seperti apa, slim yang betul seperti apa, maju mundur timingnya itu seperti apa, itu memang harus butuh bimbingan seorang pelatih. Tapi untuk awalan ya kita pemanasan dulu. Setelah pemanasan nanti fisik, entah itu nanti lari, entah itu nanti push up, sit up. Setelah itu nanti baru belajar jab. Jab itu pukulan lurus, kembali rapi. Iya. Tangan kiri itu jab, kembali rapi. Kembali ke sini. Nah, itu fungsinya itu kembali ke sini itu untuk melindungi rahang pipi. Yang sini melindungi rusuk kita. Oke. Saya kira itu cuma gaya-gayaan, Pak. Oh, enggak ya, Pak? Ada fungsinya ya. Ada fungsinya. Setelah pukul kembali rapi untuk melindungi dagu dan melindungi rusuk. Strike itu sebelah kanan. Kembali rapi sebelah lagi. Kanan. Kembali rapi lagi. Kembali rapi lagi. Oke. Terus hook itu pukulan pendek melingkar. Iya, tentunya dengan body ya. Dengan body dengan kaki. Nah, nanti pukulan hook kanan juga sama, kembali rapi lagi. Ya. Kalau pukulan kiri apa, Pak? Ada namanya, Pak? Ya. Yang sebelah kiri, nggak ada? Itu jab. Oh, jab. Jab. Yang kanan strike. Strike, jab. Ya, yang hook itu kanan kiri. Yang setengah ya, Pak ya? Ya, uppercut itu tusukan dari bawah ke atas. Masuk ke ulu hati atau ke dagu. Oke. Itu uppercut. Itu uppercut. Nanti ada. Nanti boleh ya, Pak ya? Oh, coba boleh, ya, Pak. boleh. Oh ya, Pak. Mungkin dari awal kan memang ini masuknya di kategori amatir ya, Pak ya. Amatir. Nah, nanti mungkin kalau memang sudah memungkinkan dan ilmunya sudah cukup, nanti akan naik ke ranah profesional seperti Pak Bambang seperti itu ya, Pak ya. Nah, mungkin kan kalau tinju ini saya melihatnya memang mentalnya ini harus benar-benar mental yang kuat ya, Pak ya. Artinya memang ketika sudah bertanding nih kayak sudah nggak ada rasa takut lagi gitu, Pak, untuk dipukul ya, Pak ya. Nah, gimana sih, Pak, cara mempertahankan agar tetap apa ya, Pak ya, kayaknya nggak kelihatan minder, nggak kelihatan takut, itu gimana sih, Pak? Jadi kita itu di sini di Sasana ini yang kita bentuk bukan hanya fisiknya, namun mentalnya. Karena mental itu nanti akan menjadi nyali seorang petarung, nyali seorang yang juara. Itu kita bentuk di situ. Ya mungkin sedikit kita arahkan, kita kasih gambaran ke atlet itu bahwasanya di tinju itu memang olahraga keras, beresiko, tapi bisa diminimalisir kalau tahu teknik yang betul, mana blok yang betul, mana parry yang betul, menghindar yang betul, keluar masuknya itu betul. Itu resiko sefatal apapun bisa diminimalisir. Tapi kalau asal petinju itu asal mukul, ya, Pak? baku hentam pukul, ya siapa yang hancur duluan dia yang kalah. Kalau asal-asalan. Tapi kalau di sini kita memang bentuk, kita ajarkan, kita membentuk nyali. Kalau kamu bagus, dasar kamu bagus, teknik kamu bagus, kamu ketemu sama petarung seperti apapun, kamu akan tetap bagus. Tetap bagus ya, Pak. Jadi nggak asal-asalan, yang penting kayaknya jiwanya ini pengen mengalahkan lawan, nggak cuma itu ya, Pak ya? Karena di tinju itu tidak hanya nyali, harus ada teknik, harus ada fisik. Punya nyali nggak punya fisik ya habis di atas ring. Di ring ya, Pak ya? Punya nyali, punya fisik, nggak punya teknik, ya akan kalah angka di atas ring. Jadi seorang petarung itu harus meliputi setidak-tidaknya itu 4. Nyali, fisik, teknik, dan pengalaman. Pengalaman itu sering ikut tanding, sering latihan, jam terbang. Pertandingan, dia akan mau ketemu tipe lawan seperti apa. Oh, ketemu lawan kidal, ternyata susahnya seperti ini. Ketemu lawan fighter, susahnya seperti ini. Ketemu lawan boxer, susahnya seperti ini. Lah dari kesusahan itu akhirnya dia punya pengalaman. Besok ketemu lagi yang cara tekniknya kidal. Oh, teknik kidal itu mainnya seperti ini, saya harus seperti ini. Oh, fighter itu gaya taruhnya seperti ini, harusnya saya mainnya seperti ini. Saya nggak boleh adu pukul nih. Harus tahu lawannya, Pak ya. Pak, nanti saya setelah ini mau lihat teknik-teknik yang adik-adik ini praktekkan, boleh ya, Pak ya? Boleh. Thank you, Pak Bambang ya. Ayo, Pak, kita kesana.
Kristo, Fani, gimana kabarnya? Alhamdulillah Tos dulu baik. dong, gimana tadi latihannya? Siap, baik. Sudah selesai belum? Belum ya? Biasanya latihannya berapa lama sih atau berapa jam sehari? 1,5 jam. Oh, 1,5 jam. Iya, kadang 2 jam juga. Oke, kita kenalan dulu ya sama pemirsa olahraga ya. Nah, pemirsa olahraga, ini ada Kristo dan juga Fani, salah satu atlet tinju dari Kulon Progo. Wah, menarik kan? Biasanya tinju kan identik dengan laki-laki ya. Nah, di sini ada loh perempuan yang memang tertarik dan menggeluti olahraga tinju ini. Kita bakal tanya-tanya tentang mereka ya. Apa sih yang membuat mereka tertarik sama olahraga tinju? Mungkin dari Fani dulu ya. Fani, kalau boleh tahu saat ini masih berstatus pelajar atau apa? Saya masih berstatus pelajar, Oh, masih pelajar. SMP. Iya. Masih SMP, kelas Iya. berapa? Kelas 2. Oh, kelas 2. Fani, aku selain shock kagum sih sama Fani. Ini masih SMP tapi tertarik gitu sama olahraga tinju. Kalau boleh cerita dulu awal mula tahu dan tertarik sama olahraga tinju sejak kapan sih? Saya masih sejak awalan SMP kelas 1. Masih 1 tahun dikenalkan sama Bapak. Bapak saya juga petinju, juga ngelatih di sini dan kenal baik sama Pak Ferry. Jadi saya diajak latihan di sini, lama-lama saya menyenangi tinju. Oh, oke. Iya. Fani, emang kan ada nih banyak olahraga-olahraga lainnya yang mungkin lebih identik ke perempuan gitu. Iya. Nah, ini kan tinju ini bisa dibilang olahraga yang keras ya. Apa sih yang membuat Fani ini tertantang gitu untuk ikut olahraga ini? Ya, menurut saya sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan hobi saya. Dulu juga tomboy banget saya. Oh, tomboy. Tapi nggak suka berantem kan di sekolah? Kadang Wah, kadang-kadang. Wah, ngeri juga ya ini. Suka berantem. Nah, kalau Kristo nih. Kristo ini masih sekolah atau sudah lulus atau gimana? Aku sudah lulus. Oh, sudah lulus SMA berarti ya? Oke. Usia berapa? 21. Dulu awal mula tertarik sama olahraga tinju. Gimana ceritanya? Bapak saya juga mantan atlet tinju. Oh iya? Wih. Saya dikenalin dengan tinju, berlatih ya. Alhamdulillah ya bisa lanjut terus. Lanjut terus ya? Tapi ada paksaan nggak sih dari orang tua? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Sedikit-sedikit pun nggak ada? Nggak Oh, nggak ada. Berarti dari hati kalian melihat orang tua yang memang menggeluti olahraga tinju, terus kalian tertarik gitu ya? Oke. Nah, kalau Fani kan mungkin dari kurang lebih masih 1 tahun ya ikut gitu olahraga tinju. Kalau Kristo dari umur berapa? Dari SMP. Dari SMP ya, berarti kalau sekarang 21 kurang lebih sudah 5 tahunan lebih ya Kristo ya? Selama 5 tahun ini Kristo sudah pernah ikut pertandingan? Sudah pernah. Oh, kalau boleh cerita di mana dan pertandingan apa? Ya, kemarin saya juara 3 ke Jurnas Senior dan juara 2 di Imlek Sulaiman City Hall. Di Porda juga juara 1 kemarin. Oke, luar biasa. Porda ini belum lama ini, Iya. Kristo. Wah, apa yang membuat Kristo ini tertantang untuk terus menggeluti olahraga tinju sampai sekarang? Karena olahraga tinju ini sangat spesial dan semua orang tidak bisa masuk di olahraga ini. Karena olahraga ini bisa membawa nama baik kita, membawa nama baik orang tua dan terutama untuk pelatih kita juga. Oke, kalau Fani kedepannya apakah memang terus ingin menggeluti menjadi seorang atlet atau memang ini hanya sekedar hobi sesaat, Fani? Kalau saya ini sekedar membuat prestasi, mencari prestasi untuk lebih tinggi agar bisa mencapai cita-cita saya menjadi taruna di Akmil. Wih, keren Fani. Berarti memang sudah dari sekarang fisik dilatih, Iya, mental juga. mental juga, supaya ke depan bisa menjulang ya untuk cita-cita Fani menjadi seorang Akmil gitu. Kalau Kristo sendiri ke depannya apakah juga seperti Fani ada cita-cita lain yang ingin diraih atau memang terus pengen jadi atlet dan pelatih nih? Ya, saya kedepannya saya ingin jadi atlet untuk sampai ke nasional dan juga bisa menjadi pelatih di sini untuk memajukan semua Kulon Progo kedepannya dengan baik. Oke, baik. Untuk kedepannya Kristo punya impian nggak nih pengen tanding di luar negeri gitu? Ya maunya sih begitu, saya pengen main keluar dan bisa membahagiakan Indonesia. Wih, keren. Terakhir nih harapannya Fani kedepannya, tadi kan memang ini hanya hobi gimana untuk menjulang cita-cita Fani ke depannya. Nah, untuk saat ini apa yang bisa Fani mungkin berikan gitu? Apakah ini nanti Fani juga pengen jadi ikut jadi olahraga prestasi untuk tinju ini atau seperti apa hanya latihan setiap sore biasa? Ya, walaupun tujuan saya buat prestasi, tapi saya ingin menjadi atlet nasional. Saya ingin menjadi atlet
sampai Asian Games, saya sampai Olimpiade, dan juga pengen jadi atlet nasional. Saya membanggakan orang tua. Amin, amin, amin. Kalau Christo seperti apa harapannya? Selain membanggakan daerah dan provinsi, bahkan negara, apa? Depannya ya kita sebagai atlet harus latihan terus-menerus supaya bisa membawa nama baik kabupaten di sini dan juga negara. Dan ya kita semua harus bergumul banyak ya. Kedepannya kita memiliki cita-cita yang besar, pasti kita akan mencapainya. Oke, semoga apa yang menjadi cita-cita kalian bisa tercapai dan sesuai harapan. Amin. Sukses dan semangat terus, Christo. Tas dulu, Fani, sukses buat kamu ya. Gimana berolahraga? Saya udah keren belum? Nggak kalah keren kan dari atlet di belakang saya? Ternyata olahraga tinju ini sangat menguras tenaga, terutama otot-otot yang ada di kanan kiri kita, tangan kanan kiri kita. Dan terutama teknik-teknik yang memang perlu kita perhatikan supaya tangan-tangan kita ini saat bertanding tidak cedera. Dan ternyata sudah 30 menit kita menemani pemirsa olahraga yang ada di rumah. Sampai sini dulu ya perjumpaan kita. Saya mau lanjut latihan. Nggak mau kalah sama sebelah saya.